Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada mata kuliah metabolisme gizi makro. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai metabolisme salah satu jenis gizi makro, yaitu protein, di dalam subbab katabolisme asam amino. Ya, jadi asam amino yang merupakan monomer dari polimer protein. Nah, di dalam tubuh kita juga akan mengalami katabolisme atau pemecahan dengan tujuan-tujuan tertentu di dalam tubuh manusia. Jadi output perkuliahan adalah teman-teman mahasiswa mampu mengetahui dan memahami mengenai katabolisme dari asam amino. Nah, katabolisme asam amino sendiri ini melibatkan penghilangan gugus atau kelompok amina. Jadi seperti kita ketahui bahwa di dalam asam amino ini memiliki 4 tangan, ya. Ada tangan H, tangan R atau rantai samping, kemudian tangan karboksilat, dan tangan amin. Nah, tangan amin ini yang akan dirilis dulu sebelum dilakukan katabolisme. Kemudian jalur katabolisme ini menghasilkan sekitar 7 produk antara. Jadi dari asam amino akan didegradasi menghasilkan atau melalui produk antara. Yang pertama adalah oksaloasetat, kemudian pirufat, alfa ketoglutarat, fumarat, kemudian suksinil koenzim atau suksinil KOA, asetil KOA, dan asetoasetat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa komponen tersebut merupakan produk intermediate atau produk antara di dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Beberapa juga didapatkan atau diketahui sebagai produk yang akan masuk ke dalam siklus Krebs seperti pirufat dan asetil KOA. Nah, produk-produk ini secara langsung memasuki jalur metabolisme perantara dengan maksud nanti akan menghasilkan sintesis glukosa atau lipid. Nah, jika di dalam tubuh keseimbangan energinya negatif atau positif, nah, nanti pergeseran sintesis atau degradasi asam amino untuk menghasilkan ATP ini ditentukan oleh adanya bagaimana keseimbangan energi yang ada di dalam tubuh saat itu. Apakah dalam keseimbangan energi positif atau dalam keseimbangan energi negatif. Tentunya misalnya pada saat puasa, ya, atau pada saat asupan energi low, nah di situ kadar glukosa darah akan turun, akan menjadi rendah. Nah, ini salah satu cara untuk mempertahankan kadar glukosa darah adalah dengan reaksi gluconeogenesis, seperti yang pernah kita diskusikan di dalam metabolisme karbohidrat. Nah, proses gluconeogenesis ini membutuhkan substrat, ya, substrat atau bahan baku selain karbohidrat, yaitu salah satunya dari asam amino. Nanti akan kita diskusikan mana asam amino yang mungkin memberikan kontribusi terhadap gluconeogenesis, mana yang tidak. Nah, kemudian pada saat tubuh membutuhkan ATP, maka atau pada saat kekurangan ATP untuk exercise, ya, ini bisa didapatkan dari hasil degradasi asam amino atau degradasi protein, kemudian asam amino yang tadi aminanya dirilis, karbon skeletonnya bisa digunakan sebagai sumber ATP.
Tentunya melalui produk antara yang 7 itu tadi. Nah, asam amino sendiri diklasifikasikan menjadi asam amino yang bersifat ketogenik dan asam amino yang bersifat glukogenik. Nah, ini didasarkan pada saat dia akan dikatabolisme, dia bisa dikonversi menjadi atau melalui rute produk antara yang mana pada saat dia dikatabolisme. Jadi perubahannya menjadi produk antara yang mana. Asam amino yang katabolismenya menghasilkan pirufat atau salah satu produk intermediate dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs, maka dia disebut sebagai asam amino yang glukogenik. Nah, asam amino yang glukogenik inilah yang bisa digunakan untuk substrat proses gluconeogenesis, sintesis glukosa dari komponen non-karbohidrat. Nah, sedangkan asam amino yang katabolismenya menghasilkan asetoasetat atau salah satu prekursornya bisa asetil CoA atau asetoasetil CoA, ini disebut sebagai asam amino ketogenik ya, karena dia tidak bisa digunakan sebagai substrat proses gluconeogenesis. Nah, ini beberapa penggolongan ya. Mungkin ada referensi yang mengkategorikan berbeda. Ini saya ambil dari buku Living Court ya. Jadi glukogenik di sini ada beberapa komponen asam amino, ada yang esensial dan non esensial. Esensial artinya tubuh kita tidak mampu mensintesisnya, jadi harus didapatkan dari makanan. Nah, glukogenik ini dominan ya, ada di dalam komponen asam amino. Kemudian ada yang juga yang bisa bersifat glukogenik, ada yang bisa bersifat ketogenik. Artinya apa? Dia bisa dikonversi menjadi pirufat atau senyawa antara siklus Krebs, juga bisa dikonversi menjadi asetil CoA atau asetoasetil CoA atau asetoasetat. Nah, ini tergantung pada urgensi metabolisme di dalam tubuh. Tubuh kita selalu beradaptasi, akan diarahkan ya, reaksi-reaksi itu akan diarahkan kepada kondisi yang paling urgent atau paling membutuhkan. Sehingga arah ketogenik atau glukogenik nanti tergantung ya, kebutuhan tubuh ini arahnya di dalam sintesis glukosa atau digunakan untuk ATP membiayai proses-proses yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada yang murni ketogenik, ini hanya ada dua, yaitu leusin dan lisin, dan dua-duanya merupakan essential amino acid ya, atau asam amino esensial, harus didapatkan dari luar, tidak bisa disintesis oleh tubuh kita secara mandiri. Nah, ini 7 tadi ya, produk antara dari atau produk intermediate dari katabolisme asam amino. Yang pertama adalah oksaloasetat, kemudian alfa ketoglutarat melalui glutamat, kemudian pirufat, fumarat, suksinil CoA, kemudian dengan jalur metionin ya, suksinil CoA yang dari asam amino lain ya. Kemudian asam amino yang membentuk asetil CoA atau asetoasetil CoA. Nah, ini perubahan dari asam amino menjadi oksaloasetat. Di sini asam amino contoh yang akan bisa berubah menjadi oksaloasetat adalah asparagin, aspartat. Asparagin mengalami deaminasi ya menjadi aspartat, kemudian aspartat mengalami transaminasi ya, dengan NH3-nya ditangkap oleh alfa ketoglutarat sehingga alfa ketoglutarat menjadi glutamat, sedangkan aspartatnya sendiri berubah menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat ini juga merupakan salah satu produk intermediate di dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs.
Kemudian asam amino yang berubah menjadi glutamat, kemudian menjadi alfa ketoglutarat. Yang pertama adalah glutamin. Glutamin menjadi glutamat, kemudian glutamat menjadi alfa ketoglutarat dengan transaminasi atau deaminasi oksidatif. Ya, harus sudah pahami ya, transaminasi dan deaminasi, di mana transaminasi ini adalah perpindahan gugus amin ya, dan ditangkap oleh alfa ketoglutarat sehingga dia berubah menjadi asam amino baru. Sedangkan deaminasi, NH3-nya rilis sebagai NH3 bebas ya. Kemudian prolin ya, prolin ini dioksidasi menjadi glutamat, kemudian alfa ketoglutarat. Sedangkan arginin melalui jalur ornitin dalam siklus urea kemudian menjadi alfa ketoglutarat, dan histidin yang di bawah ini ya finalnya menjadi alfa ketoglutarat. Kemudian asam amino yang perubahannya menjadi pirufat. Ada alanin, kemudian serin, ada glisin, ada sistin, ada treonin dengan mekanisme reaksi yang spesifik, masing-masing berbeda-beda. Endingnya adalah terbentuknya pirufat. Nah, pirufat ini yang merupakan komponen intermediate yang bisa digunakan sebagai bahan baku glukosa dalam reaksi gluconeogenesis. Jadi asam amino inilah yang akan membackup defisiensi glukosa atau glukosa yang sudah turun akibat puasa atau exercise yang tinggi. Kemudian ada asam amino yang berubah menjadi fumarat, yaitu fenilalanin dan tirosin. Ya, ada reaksi hidroksilasi. Ya. Kemudian fenilalanin dan tirosin bersifat glukogenik dan ketogenik. Jadi dia bisa berubah menjadi glukosa, juga bisa ke arah ketogenik untuk menghasilkan ATP. Nah, jadi ini tergantung nanti di dalam tubuh itu kepentingannya lebih urgent yang mana. Maka sistem homeostasis atau sistem keseimbangan tubuh kita akan mengarahkan pada hal-hal yang lebih urgent. Kemudian asam amino yang berubah menjadi suksinil CoA. Metionin adalah salah satu dari 4 asam amino yang membentuk suksinil CoA melalui jalur metionin, kemudian sistein, propionil CoA, dan suksinil CoA. Nah, perubahan ini memerlukan beberapa komponen vitamin B, terutama B6 ya, piridoksin, B12, kobalamin, dan folat. Karena makanya defisiensi dari vitamin tersebut menyebabkan tingginya plasma homocysteine ya, karena tidak bisa berubah menjadi suksinil CoA. Nah, tingginya plasma homocysteine ini memicu terjadinya penyakit kardiovaskuler. Kemudian pada ibu hamil, defisiensi menyebabkan terjadinya neurologic defect ya, yang tulang belakangnya tidak tertutup sempurna. Nah, degradasi valin, isoleusin, dan treonin juga menyebabkan produksi suksinil CoA yang merupakan produk intermediat atau senyawa antara di siklus asam trikarboksilat ya, atau CTCA cycle atau siklus Krebs, dan juga bisa glukogenik. Nah, ini arahnya ya. Jadi ini adalah BCAA atau branch chain amino acid ya, yang merupakan asam amino dengan R-nya ini memiliki gugus bercabang. Nah, ini banyak ditemukan di dalam sel-sel epitel yang dekat dengan jaringan-jaringan otot di seluruh tubuh. Maka tidak heran jika ini favorit ya. Favorit itu artinya pada pegiat-pegiat olahraga yang ingin membentuk massa otot
atau meningkatkan performa otot, ya konsumsi BCAA ini lebih spesial dibandingkan dengan asam amino lain ya, selain BCAA. Ya karena memang dari beberapa studi menunjukkan itu lokasinya ada di sana, sehingga proses baik itu sumbangsih terhadap ATP dalam gerakan otot atau untuk rebuilding dari massa otot, mau tidak mau di situ akan melibatkan asam amino rantai cabang atau BCAA. Nah, di sini BCAA itu boleh dikonsumsi ya sebagai suplemen, tetapi dari sisi total ya, total harian untuk konsumsi protein per hari itu idealnya tidak lebih dari 2 gram per kilogram berat badan. Nah, jadi kenapa perlu dibatasi? Ya seperti yang kita pernah diskusikan di dalam siklus urea. Kenapa terjadi siklus urea? Karena NH3 yang merupakan produk samping dari metabolisme protein ini, jika dia terlalu banyak di dalam darah dalam bentuk amonia, bersifat toksik, sehingga amonia harus dikonversi menjadi produk yang toksisitasnya lebih rendah, yaitu urea. Nah, kalau proteinnya terlalu tinggi dan tidak memberikan benefit, maka justru keberatan organ yang akan terjadi, yaitu proses perubahan amonia juga akan tinggi menjadi urea, kemudian proses ekskresi urea juga akan tinggi. Nah, ini juga akan memberatkan kinerja dari organ hati dan ginjal. Nah, sehingga ya di sini BCAA ini banyak dikonsumsi dalam bentuk asam amino. Ya. Jadi sediaan asam amino BCAA. Nah, boleh saja dikonsumsi asalkan tadi kuantitas dari protein itu tidak lebih dari 2 gram per kilogram berat badan. Karena beberapa studi di gizi olahraga itu tidak memberikan manfaat yang berlebih jika konsumsinya lebih dari 2 gram per kilogram berat badan. Nah, ini tadi ya, berbeda dengan asam amino lain, ya asam amino di metabolisme terutama oleh jaringan perifer, terutama oleh otot, bukan oleh hati. Jadi dominan terjadi metabolisme ada di jaringan perifer di sekitar otot. Nah, isoleusin akhirnya menghasilkan asetil CoA dan suksinil CoA, menjadikannya ketogenik dan glukogenik. Ketogenik karena dia menghasilkan asetil CoA, suksinil CoA mengarahkannya pada glukogenik. Kemudian valin ya menghasilkan suksinil CoA dan bersifat glukogenik, leusin ketogenik, di metabolisme menjadi asetoasetat dan asetil CoA. Nah, katabolisme asam amino rantai cabang juga menghasilkan glutamin dan alanin dikirim ke dalam darah dan otot. Nah, ini ya secara keseluruhan dari metabolisme asam amino dari sisi katabolisme. Yang berwarna merah ini adalah asam amino yang bersifat glukogenik, sedangkan yang hijau ini adalah asam amino yang bersifat pure ketogenik, yang coklat adalah bisa dua-duanya. Nah, yang biru ini adalah produk antara yang dihasilkan atau senyawa intermediate. Jadi misalnya glukogenik cysteine menghasilkan pirufat. Nah, pirufat ini nanti bisa digunakan sebagai substrat proses gluconeogenesis sehingga dia bisa glukogenik. Misalnya terbentuk asam amino serin ya. Serin menjadi pirufat juga, alanin menjadi pirufat. Nanti bisa digunakan sebagai substrat untuk gluconeogenesis. Nah, misalnya ini lisin ya, asetoasetil CoA, arahnya adalah asetil CoA. Kalau keseimbangan energi negatif, asetil CoA ini akan banyak digunakan untuk sumber produksi ATP, jadi dilanjutkan ke siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, adapun jika asetil
KOA ini dalam kondisi keseimbangan energi positif, artinya pada saat setelah makan misalnya ada karbohidrat, lemak, protein tinggi, ujung-ujungnya akan dikonversi menjadi asetil KOA dan nanti akan digunakan untuk sintesis asam lemak dan disimpan dalam bentuk trigliserid. Makanya konsumsi protein yang tidak diimbangi dengan latihan otot, pembentukan otot tidak akan bisa maksimal. Justru asam aminonya akan digunakan untuk produksi lemak dan digunakan sebagai cadangan energi di dalam tubuh kita, disimpan dalam bentuk trigliserida di jaringan adiposa. Ya. Nah, ini secara ringkas ya. Jadi di sini ada katabolisme asam amino yang merupakan pertama adalah pelepasan gugus amin ya, deaminasi, kemudian metabolisme dari karbon skeletonnya, menghasilkan 7 produk antara. Ini yang warna biru ini ada yang bersifat glukogenik, ada yang bersifat ketogenik. Nah, ketogenik ini hanya bisa menghasilkan lemak dan energi atau ATP. Lemak ini didapatkan dari hasil konversi asetil KOA. Nah, sedangkan yang glukogenik dia bisa menghasilkan energi ya, dalam bentuk ATP. Dia juga bisa menghasilkan glukosa untuk dari proses gluconeogenesis, juga bisa menghasilkan lemak tadi ya. Seberapapun banyak asam amino itu, kalau tidak digunakan untuk sintesis struktural maupun fungsional, maka dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, ini yang pernah kita sampaikan. Jadi pool amino acid ya, atau terminal asam amino itu ada di dalam hati, yang bersumber dari degradasi protein tubuh ya, sel otot yang dipecah meskipun nanti dibentuk lagi, kemudian degradasi jaringan-jaringan tubuh, dan juga berasal dari makanan yang mengandung protein, kemudian sintesis secara mandiri oleh sistem homeostasis kita, metabolisme kita dari sisi asam amino non esensial. Kalau esensial tentunya nggak bisa. Nah, pool atau kumpulan asam amino itu digunakan untuk apa? Untuk sintesis protein tubuh ya, kemudian untuk beberapa kepentingan fungsional maupun kepentingan struktural di dalam tubuh kita. Nah, kalau lebih, asam amino bisa dikonversi menjadi glukosa, kemudian glikogen jika dia glukogenik, kemudian dia bisa dikonversi menjadi keton body, kemudian asam lemak, dan beberapa steroid jika dia dominan ketogenik. Baik, ini referensi yang banyak saya gunakan ya, dari Lippincott Illustrated Review. Nah, kemudian dari buku Krauss. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.